warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Bisa ya? Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, ya, kita doa dulu. Ya. Doanya begini ya. Mama nanti saya bapak dulu ya. Nanti ikuti. La la la. Lele. Duduknya yang rapi. Suara disimpan. Suara disimpan. Ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Ya, silakan kayaknya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini absen dulu ya. Semuanya hadir nggak? Siapa yang nggak hadir? Berapa orang? Berapa orang hadir? 6 orang. 4 orang. Siapa aja? Kalau boleh tahu kenapa nggak hadirnya sedikit? Sakit. Nah, baik. Kita sama-sama doakan ya teman kita yang hari ini tidak masuk sekolah dan lagi sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Baik. Anak-anak sekalian, mungkin anak-anak bertanya hari ini kok kenapa Bapak Umar ya? Jadi Bapak Umar ya? Nah, perkenalkan nama Bapak Ahmad Jubaidi ya. Ahmad Jubaidi. Saat ini Bapak sedang melaksanakan tugas praktek memenuhi tugas dari kampus, tugas dari Sekolah Tinggi Agama Islam SDAI Sahaja Hakim Surakarta. Jadi kebetulan Bapak ditugaskan di kelas 4 di MI apa namanya? MI apa? Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini anak-anak semuanya senang ya. Jangan terlalu tegang ya, santai aja. Oke. Baik, untuk hari ini ya, karena memang ini menjelang ulangan ya, pekan depan ulangan ya, SAT namanya, sumatif akhir tahun. Jadi kalian setelah SAT selesai berarti naik ke kelas 5. Ada yang mau naik kelas nggak? Ayo, mau naik kelas nggak? Nggak Ju? Mau dong? Iya dong, masa ada. Syaratnya apa kalau mau naik kelas? Tapi kalian harus rajin belajar, rajin menghafal di rumah ya, jangan banyak bermain seperti itu. Biar hasilnya nanti saat ulangan baik ya, hasilnya memuaskan dan orang tua menjadi bangga. Untuk hari ini Pak Ahmad akan menyampaikan materi PAI ya tentang
sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini dibantu sama Guru Baik. Namanya ini sholat sunnah Iddah. Iddain. Ini sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Jadi pembelajaran hari ini Bapak mengharapkan ya tujuannya kalian bisa mengerti ya, pengertian tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan ya tentang sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga tentunya kalian pada saat waktunya nanti bisa melaksanakan ya ikut berjamaah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang terdekat adalah bulan Juni kita akan menyambut datangnya Idul Adha. Ya. Kalau dilihat dari kalender itu tanggal 17 Juni kita melaksanakan Idul Adha. Ya. Peringatan Idul Adha. Idul Adha itu ada Idul Kurban. Jadi setiap daerah yang masing-masing akan melaksanakan Idul Kurban. Oke, sebelum dimulai, Mama akan mengajak kalian tertawa dulu. Ya. Ya. Ikuti Mama aja nanti kalau sambil bernyanyi ya. Seperti ini nyanyinya. Kamu tertawa 3 kali. Hahaha. Bisa ya? Lanjut. Buka mulut tertawa 2 kali. 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Jika mulut tertawa tanpa suara. Nggak ada suaranya. Apa enggak? Siapa nomornya? 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sepertinya yang kompak ini apa yang putri, yang perempuan, yang laki-laki itu kurang kompak ya. Perempuan ya, suaranya keluarkan dulu ya. Suaranya perempuan ya, keluarkan. Siap? 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Tapi jangan setaman mulutnya jangan. Bisa makan jengkol nanti. Cepat ya. Hahaha. Gitu ya. Siap lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Yang perempuan, yang putri. Salah orang sama tadi ya. Siap. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Siap? Boleh di buku tulisnya disiapkan ya, buku tulisnya. Jadi kalau Bapak suruh tulis, boleh tulis. Kalau Bapak suruh enggak ya. Nanti di akhir Bapak akan bertanya sesuatu hasil dari pembelajaran. Siap? Hari ini kita bahasanya adalah sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah Iddain. Boleh tulis ya.
Tulis sholat sunnah idain. Tulis idain. Idain apa? Idain. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan oleh umat Islam dan ketika merayakan hari raya Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Titik. Saya Bapak jelaskan nih. Gak usah ditulis ya, kalau sudah. Dan tulisnya semua. Dan. Oke. Jadi sholat sunnah idain itu seperti yang Bapak tadi sampaikan dan kalian juga menulis ya. Sholat sunnah ya, yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika merayakan hari raya Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Pada tanggal apa? Kalau Idul Fitri dari tanggal 1 Syawal. Nah, sementara Idul Adha pada tanggal 17 Juni. Waktunya di bulan Hijriahnya ya. Oke. Nah, sekalian. Jadi sholat sunnah itu ya, ada sholat sunnah yang berjamaah, ada sunnah yang munfarid, ya. Ada berjamaah dan munfarid, dan juga nanti ada sunnah yang muslimah. Jadi sholat sunnah yang berjamaah itu diantaranya ada Idul Adha dan Idul Fitri. Ada lagi sholat gerhana. Ya. Sholat gerhana tuh sholat sunnah khusyuk. Ya. Terus sholat sunnah meminta hujan. Istisqa. Nah, oke. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau yang disebut dengan sholat sunnah adain. Namun sebelumnya, anak tahu nggak pengertian dengan sholat? Arti sholat apa? Berdoa. Sholat yang kita laksanakan itu adalah artinya berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon apa? Memohon ampunan, memohon rezeki, memohon menjadi anak yang soleh, yang pintar, solehah, ya.
Jadi berdoa itu berarti kita memohon kepada Allah untuk hal-hal kebaikan. Jangan berdoa pada hal-hal yang buruk atau yang kejelekan. Jadi secara bahasa sholat itu adalah doa. Nah, sementara secara istilah boleh tulis ya. Tadi sholat secara bahasa artinya doa, tulis. Nah, jadi secara bahasa sholat adalah doa. Nah, secara istilah sholat adalah boleh tidak tahu ya. Secara istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir. Ulangi ya, serangkaian ucapan dan gerakan yang yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertian sholat secara istilah. Lagi ya. Sudah terusnya? Ya, sob, yang dulu. Bisa tanya ke temennya yang sudah. Lagi ya. Sholat secara istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan tulisnya, oke, kita sama-sama ya. Baca sambil baca. Sholat secara istilah 1, 2, 3. Sholat secara istilah betul ya. Jadi sholat itu gerakan pertama apa? Takbir, dilanjutkan dan setelah itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum ya. Nah, pada saat gerakan-gerakan tamat yakin kalian sudah bisa ya. Setelah takbir apa, bahasa apa seperti itu. Sekarang pembagian sholat ada 2, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Oke, sholat dibagi 2. Topik. Sholat wajib dan sholat sunnah.
Baik, Muhammad dan Rayani. Sholat wajib ada berapa waktu? 5 waktu. Boleh sebutkan satu-satu? Oke, ulangi. Sholat wajib yang 5 waktu. Tolong sebutkan satu persatu. Subuh berapa rakaat? 2. Duhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa rakaat? 4. Siapa yang rajin melaksanakan sholat setiap waktu? Laki-laki enggak? Kan sholat enggak? Hah? Apalagi kalian udah kelas 4 ya, kelas 4 itu menuju ke remaja. Artinya kalian sudah wajib melaksanakan sholat. Pak, saya mah suka lupa tidak melaksanakan sholat. Namanya wajib, kalau tidak dilaksanakan berarti berdosa. Apalagi laki-laki ya, sholat wajibnya harus di masjid. Oke, laki-laki, siapa yang suka ke masjid sholatnya? Jujur. Cuma 1. Ya Allah. 2. Siapa lagi? Ya. Kenapa Pak Matanya laki-laki? Karena emang yang wajib sholat ke masjid ya, sholat yang 5 waktu itu adalah laki-laki. Coba Pak Matanya. Saya lagi nih, laki-laki yang nggak ke masjid, kenapa nggak ke masjid? Apa masjidnya jauh? Apa masjidnya dekat? Oh, Pak, masjidnya jauh. Punya sepeda nggak? Sepeda. Ya. Pak, masjidnya jauh. Misalkan ayah kamu naik motor, ikut naik motor. Ya ikut berjamaah. Pak ikut berjamaah. Ya. Kenapa disarankan atau dianjurkan laki-laki untuk berjamaah ke masjid? Ya, karena memang hadis Nabi-nya juga bahwa laki-laki wajib sholatnya di masjid. Gitu luar biasa pahalanya kalau kita berangkat ke masjid. Setiap langkah akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah justru yang jauh dari masjid itu beruntung. Kenapa beruntung? Karena setiap langkahnya banyak. Ya. Kalau paman di rumah tuh paling berapa ya? Paling 10-20 langkah tuh. Pahalanya cuma 20 langkah, tapi kalau yang jauh sampai 50 langkah, berarti kan 50 kali pahalanya berapa? Jumlahkan lebih banyak. Jadi justru beruntung kalau rumahnya agak jauh dari masjid. Kenapa? Karena pahalanya akan berlipat kan? Itu ya. Nah, jadi sholat pagi itu ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah apa aja? Supaya yang tahu sholat sunnah apa aja? Sholat sunnah duha, betul. Apalagi? Yang tengah malam itu sholat sunnah apa? Tahajud, betul. Terus, kalau kita punya dosa terus kepada Allah sholat apa namanya? Sholat sunat taubat, memohon ampunan atas dosa yang dilakukan. Terus kalau kita punya keinginan, ya Allah mudah-mudahan UTS Sumatim akhir tahun ini saya mendapat ranking, saya mendapat nilai yang bagus. Terus dilaksanakan meminta doanya melalui sholat hajat namanya ya. Sholat hajat bukan hajat perayaan bukan ya, bukan hajat kita tapi sholat hajat karena kita punya keinginan agar ulangannya nilainya bagus ya dan mendapat ranking atau sertifikat. Seperti itu macam-macam sholat sunnah, dan di antara yang kita akan bahas adalah sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha yang disebut dengan Idul. Jadi Idul itu sholat sunnah
bagi 2 hari raya yang dirayakan oleh umat Islam. Ada lagi sholat sunnah apa yang kalau gerhana? Ada sholat sunnah gerhana matahari, ada sholat sunnah gerhana bulan. Nah, anak-anak sekalian, hadis tentang Idain atau sholat yang 2 hari raya itu, hadisnya dari Bukhari Muslim mengatakan, ya, dari Ummi Atiyah ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh kami keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha supaya kami membawa gadis-gadis perempuan yang sedang haid dan hamba perempuan ke tempat sholat raya. Adapun perempuan yang sedang haid mereka tidak boleh mengerjakan sholat. Jadi yang haid tidak boleh mengerjakan sholat. Perempuan berarti ya. Ada apa Kak? Oke. Hukum sholat Idain. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Kalau sunnah hukum sholat Idain ya adalah sunnah mu'akkad. Nah, jadi hukum sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha atau sholat sunnah itu adalah sunnah mu'akkad. Jadi sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis bahwa sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu ya baiknya dilaksanakan di tempat yang terbuka, di lapang. Mungkin karena hari ini kita lapangnya sering dipakai untuk main bola atau ada apa ya ternak sapi dan domba, dikhawatirkan menjadi najis. Akhirnya kita sholat sunnahnya itu dilaksanakan di masjid terbesar. Baik anak sekalian, oke, sebelum dilanjutkan ada satu permainan lagi. Kita akan tepuk semangat. Nah, kalau Bapak bilang tepuk 1, tepuk 1, Bapak bilang tepuk 2, kanan dan kiri ya. Tepuk 2, tepuk 2. Kalau tepuk 3, tepuk 3. Nah, 3 kali. 2, 3. Kanan, kiri, atas. Nah, makanya tepuk 4, 2, 3, 4. Ya, kanan dan kiri. 2, 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Satu lagi. Ada tepuk 5. Tepuk 5. 2, 3, 4, 5. Nah. Tepuk 5. Lagi tepuk 5. Oke, kita ulangi dari tepuk 1. Tepuk 1.
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. 2 kali ya, 2 kali. Lagi. Tepuk 5 2 kali. Masih belum kompak. Coba yang perempuan nih. Tepuk 5 2 kali. Masih bingung ya? Tepuk 5 1 kali. Nah, habis. Lagi-lagi. Tepuk 5 2 kali. Nah, telah. Tepuk 5 1 kali. Wah, telah kayak itu. Jadi apa tadi? Sholat Idul itu adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, ada yang tahu cara pelaksanaan sholat Idul atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha? Hah? Jadi sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu tidak ada iqomah, tidak ada qomat ya. Betul kan? Pertama itu. Kalau takbir ada nggak? Ada. Niat ada nggak? Ada. Ada yang bisa niat sholat Idul Fitri? Ada yang apa nggak? Usolli sunnatan di Idul Fitri rok'ataini mustaqbilan qiblati ala makmuman. Nah, jadi kita sebagai makmum disebutkan makmumnya ya. Seperti itu. Nah, kalau sholat sunnah Idul Adha sama sholli sunnatan di Idul Adha rok'ataini makmuman bilahi. Nah, selanjutnya masih ingat gak? Hai. Kawan bilang hai, jawab halo ya. Hai. Hai. Hai hai. Halo. Ya, kalau Bapak bilang halo, hai. Kalau Bapak bilang hai, kan halo ya. Hai hai. Halo halo. Sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu sama berbedanya di minyak. Jadi takbir pertama, mohon maaf, rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali. Takbir kedua berapa kali? 5 kali. Setiap takbir membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat ya, di sholat Idul itu dari Idul Adha rakaat pertamanya takbirnya 7 kali dan rakaat kedua 5 kali. Nah, sekarang boleh tulis fungsi melaksanakan sholat Jumat atau manfaat melaksanakan sholat Jumat. Ya. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tiga. Nanti yang nulis lengkap akan menilai. Tiga, sebagai rasa syukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah. Nomor tiga, sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Keempat, Allah akan memberikan pahala dan permohonan yang kita minta dikabulkan. Allah akan memberikan pahala dan permohonan yang kita minta dikabulkan. Sudah semuanya? Jangan marah-marah, harus ikhlas. Sudah semua? Nah, mau Papa jelaskan ya? Nah, kalau sudah nulisnya simpan dulu pensilnya. Oke. Kalau jelaskan. Jadi fungsi melaksanakan sholat sunnah tadi itu yang pertama adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Baik, tentunya kalau kita selalu atau sering melaksanakan sholat sunnah, berarti hati kita itu lebih dekat kepada Allah, ya. Nah, kedekatan hati kita kepada Allah sehingga perbuatan atau tingkah laku kita, ya, akan menuju ke arah kebaikan karena kita merasa dekat dengan Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita akan melaksanakan suatu kejelekan atau keburukan karena kita sering sholat, ya, sering dekat dengan Allah melalui sholat sunnah ataupun sholat wajib, sehingga pekerjaan atau niat kita tidak baik itu akan ditolong oleh Allah. Tidak boleh itu pekerjaan tidak baik, jangan dilaksanakan. Akhirnya kita selalu diingatkan karena kita dekat Allah. Oke, itu yang pertama, ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jelas, ya. Ada yang tahu arti takwa? Ayo, kita enggak? Takwa itu artinya melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, itu takwa. Artinya bahwa kita dengan sholat, ketakwaan kita akan meningkat, ya.
ketakwaan kita kepada Allah akan selalu terjaga istiqomah. Kita selalu berbuat kebaikan. Kita selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang dilarang Allah kita tinggalkan. Mengejek teman, boleh tidak? Boleh tidak? Oh, laki-laki mengejek teman, mengolok-olok teman, boleh tidak? Tidak, ya, karena itu bukan perintah agama. Itu malah dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Nah, kalau dilarang berarti kalau kita masih mengerjakan mendapat dosa, bukan dosa. Enak dosa manis. Jadi kita terjaga selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu yang kedua penjelasannya. Yang ketiga, sebagai rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Rasa syukur kita itu kita melaksanakan diantaranya sholat syukur. Rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kita bisa belajar, ya, bisa mempunyai teman banyak, ya. Ini berapa jumlahnya? 37. Banyak ya, 37 teman. Sebelumnya waktu masuk kelas 1 kalian kenal nggak? Satu sama lain, enggak kan? Nah, dengan kita berkenalan banyak teman, ya, kita bersyukur kepada Allah. Ternyata ya Allah, kita banyak teman yang baik, yang soleh-soleh. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Selalu siap. Oke, itu yang ketiga, ya, rasa syukur pada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat, Allah akan memberikan pahala dan permohonan yang kita minta. Dengan catatan apa? Bahwa kita melaksanakan sholat sunnahnya dengan khusyuk, dengan ikhlas, ya, kita pasti akan mendapat pahala. Nah, Pak Ahmad, aku mah disuruh mama sholat, jadi saya takut ke mama kalau nggak mengerjakan sholat. Nah, itu sholatnya ikhlas tidak? Ikhlas tidak? Dengar nih, satu masalah. Yang belakang, Pak Ahmad, saya sholat sunnahnya disuruh sama mama. Terus saya mengerjakan karena saya takut dimarahin itu sholat sunnahnya ikhlas tidak? Tidak, karena dia sholat sunnahnya tidak berdasarkan atas kesadaran sendiri, tapi karena takut sama mama dimarahin, akhirnya takut. Ya, sholat sunnah itu yang tidak boleh, ya. Jadi kalau permintaan kita, doa kita ingin dikabul oleh Allah, berarti sholat sunnahnya dikerjakan secara ikhlas dan khusyuk. Khusyuk di sini adalah fokus, konsentrasi. Jangan pas takbir Allahu Akbar. Tadi si Raffi
ya jajan apa saya lupa tanggal 2. Berarti tidak musuh ya, pikirannya kemana? Salat Allahu Akbar, aduh lapar belum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Si Mama tadi beli kue bisa makan. Wah, itu tidak musuh ya. Jadi yang maksud musuh itu bahwa saat sholat pikiran kita bersih. Jangan ada pikiran-pikiran lain selain untuk sholat berjamaah ataupun sholat infiradi atau sholat sendiri. Oke, ya itu pengertiannya. Nah, anak sekalian, selanjutnya tentunya sholat sunnah itu ada hikmah bagi kita ya. Sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha mempunyai hikmah, yaitu sebagai rasa syukur atas kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin. Jadi, kegembiraan kebahagiaan itu bukan berarti udah Ramadan selesai tidak puasa lagi, tapi kegembiraan bahwa kita bisa atau akan mendapatkan pahala selama bulan Ramadan yang berlipat ganda dari Allah. Yang kedua, tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang baik setelah selama bulan Ramadan ini kita ditempa oleh atau diuji dengan puasa. Jadi bersyukur bergembira itu kita telah melaksanakan rukun Islam yang dua. Pertama, puasa ya. Dan yang kedua, melaksanakan zakat. Hikmah yang pertama adalah memupuk rasa persaudaraan. Saat Idul Fitri kan kita saling mengunjungi saudara, tetangga, teman, itu mempererat persaudaraan. Terus kita juga akan saling mengenal. Kadang-kadang kita kalau keliling kan tidak kenal juga kan, salam aja, selamat Idul Fitri, minal aidin. Padahal kan kenal orangnya kan. Artinya saat itu kita saling mengenal. Terus menyebarkan syiar Islam bahwa Idul Fitri itu luar biasa baiknya, ya, bagus. Silaturahim, bersalaman, mohon maaf ya antara kedua pihak atau antara individu. Selanjutnya sebagai wadah belajar untuk kita bahwa agama Islam menganjurkan untuk saling menghormati, saling menghargai. Dan selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan silaturahim, dengan berkunjung, sehingga di antara kita ini bersatu ya dalam bingkai agama Islam. Hai, 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 halo, 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 tepuk satu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Kita nyanyi yuk. Dengar nyanyi. Belum satu lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kabitkan mata. Siap ya. 1, 2, 3. Hello, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata tinggi. Sekali lagi.
Nengoknya ketemu jangan ke Pak Ahmad, Pak Ahmad tuh cicipin teman sebelahnya cicipin ya, bukan ngicipin ke Pak Ahmad. Ya, 1, 2, 3, hello, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata kiri, sekali lagi. Siap. Jadi kesimpulannya sholat adalah apa? Secara bahasa doa. Kalau secara istilah apa? Ya, macam-macam. Sholat ada dua, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat bid'ah sholat apa aja? Ada dua. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, bagus. Hukum sholat baik. Sunnah muakkad. Oke, bagus. Terus hikmah atau fungsi kita sholat: 1, mendekatkan diri kepada Allah. 2, meningkatkan ketakwaan Allah. 3, alhamdulillah pelajarannya sudah selesai. Ya, kalau sebentar lagi tolong siapkan 1 lembar kertas. Nah, 1 lembar kertas, di atasnya kasih nama dan kelas. 1 lembar aja ya. Nah, kalau yang udah 2 itu kasih selembar semuanya boleh. 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan saja cukup. Kalau yang udah 2 kasih temennya, jangan sampai semuanya. Kasih temennya satu. Nah, yang itu bagi 2, kasih temennya semuanya boleh. Nah, ya. Wah, jawabannya boleh lihat di catatan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud sholat secara bahasa? Nah, gampang ya? Jelas ya? Yang 1, apa yang dimaksud sholat secara bahasa adalah titik-titik. Sholat secara bahasa adalah titik-titik. Nah, isi ya, tadi ada. Kita langsung saja. Sholat secara bahasa adalah titik-titik. Isi titik-titiknya. Udah? Udah? Udah belum? Yang kedua? Oh, belum. Nanti dikumpulkan ya. Kasih nama dulu, tapi atasnya kasih nama biar papan. Dua, sholat secara istilah adalah titik-titik. Ada di buku catatannya, boleh lihat. Sholat secara istilah adalah isi, titik-titiknya isi. Boleh lihat catatan. Ada di buku catatan. Nomor 3. Oh, belum.
Sudah? Nomor 3, kedua, sholat secara istilah adalah titik-titik yang tidak. Bertiga, sholat dibagi dua, sholat titik-titik, dua sholat titik-titik. Nah, tahu ya? Nah, bagus. Udah, 3 aja. Yang sudah boleh kumpulkan dan boleh istirahat. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan pelajaran hari ini. Kalian bisa melaksanakannya ya, dengan baik. Yang sudah boleh kumpulkan. Oke, sebelum mengumpulkan selamat ucapkan terima kasih. Sampai di sini kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.